sepertinya hal ini tidak sesuai tujuan kita. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu kekecewaan yang disampaikan oleh warga Palestina mengenai orang-orang Indonesia, ya khususnya Islam, teman-teman sekalian, yang mendukung mereka, kemudian menggantikan bendera Palestina itu dengan sebuah semangka gitu ya. Artinya viral ini ya, tentang semangka ini yang kemudian itu dijadikan sebuah dukungan kepada warga Palestina. Dan teman-teman sekalian, ini langsung ditanggapin ya oleh orang Palestina sendiri yang fasih bahasa Indonesia. Oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak ya penjelasannya berikut ini. Dulu, sepertinya hal ini tidak sesuai tujuan kita. Tujuan kita pertama untuk membela Palestina, untuk berjuang untuk saudara kita yang berada di Palestina. Makanya ketika keluar hal ini, pertama kali saya melihat ini tujuannya, oh ya baik, supaya kita ganti Khawarizmiyah. Khawarizmi itu supaya tidak kena blokir atau apapun. Tetapi sepertinya kita baru bangun tidur, melihat video-video semua kalian update apa? Semangka. Kita kemana-mana ada semangka. Berita semua status, semua teman, semangka. Apa itu maksudnya? Pertama-tama, oke, untuk ganti Khawarizmiyah supaya kita tidak kena blokir. Tetapi saat ini sepertinya tujuannya beda. Kita hampir lupa dengan cerita Palestina. Siapapun ingin peduli dengan saudara kita, saudara Palestina, langsung dia update apa? Semangka. Emang ini tujuan kita? Bukanlah. Tujuan kita peduli dengan saudara kita, berjuang untuk saudara kita, merasa apa yang mereka merasakan di sana. Ini orang mukmin, orang muslim. Tetapi kalau kita cuman update semangka, ini berjuang kita udah cukup. Dari mana, kata siapa nih? Jangan berubah tujuan kita. Ya, jangan berubah tujuan kita. Tujuan kita benar-benar fokus ke Baitul Maqdis, ke saudara kita yang setiap saat, setiap waktu meninggal dunia. Itu tujuan kita, bukan semangka-semangka. Udah cukuplah. Jangan update lagi seperti ini. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menurut saya dan teman-teman saya juga, sepertinya ini semoga kita salah ya, semoga kita salah. Tetapi sepertinya yang bikin semangka itu apa ya? Apa maksudnya? Pertama kali kita melihat, oh ini seperti bendera Palestina. Selanjutnya setiap kabar kita melihat update semangka. Lalu apa? Udah cukup ini tujuan kita? Bukanlah. Ini udah cukup. Jangan ikut ramai update terus. Saya ingin berjuang, ingin membela Palestina, update semangka. Udahlah. Saya sebagai warga Palestina, mohon maaf, saya tidak setuju lagi yang update semangka. Kenapa? Itu bikin hati saudara kita agak sedih. Tetapi pertama, gak apa-apa untuk berjuang, untuk membela saudara kita, untuk ganti atau berubah Khawarizmi. Tetapi sekarang udah cukup. Lanjutlah. Update berita-berita sana yang bikin kita panas untuk berjuang untuk saudara kita. Saat ini kita kayak gak lucu sih. Kayak gak lucu, udahlah. Kita melihat semangka. Padahal kita lupa dengan tujuan kita yang asli. La hawla wa la quwwata illa billah. Semoga insyaAllah Anda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dalam waktu dekat saudara kita bisa menang dengan yang kalian tahu. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan bersama ya dari orang Palestina asli gitu ya. Di mana teman-teman sekalian dia menyatakan bahwa dia kecewa ya
terhadap orang yang menggantikan bendera Palestina dengan semangka gitu. Ya, jadi saya melihat teman-teman sekalian dukungan daripada Indonesia terhadap Palestina itu ya sudah, bagi saya udah kelewatan gitu ya. Sementara mereka tidak melihat bagaimana penderitaan orang-orang Israel di 7 Oktober. Ya, di 7 Oktober yang lalu. Dan malahan pada waktu itu mereka justru memuji Hamas. Baik itu mantan presiden ya, Pak Yusuf Kala, kemudian beberapa lagi ya tokoh-tokoh agama Islam yang bahagia dalam peristiwa pembantaian orang Israel ya di 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas. Tetapi teman-teman sekalian, mulai tanggal 8 Oktober sampai pada saat ini, itu mereka baru mengutuk, teriak penjajah, malahan mereka menyalahkan Israel, memboikot produk-produk Israel, dan banyak hal lagi yang dilakukan. Padahal penyebab utamanya bukan orang Israel. Karena yang memulai peperangan ini bukan orang Israel, tetapi Hamas. Dan juga teman-teman kalau kita melihat sebenarnya ya milik tanah Palestina itu adalah Israel. Sudah sekian lama mereka ada di situ. Baru Islam masuk, Arab Muslim ya, masuk di tahun 638 Masehi yang dipimpin oleh Khalifah Umar. Ya. Sehingga mereka berkuasa di sana. Ya, beberapa ratus tahun itu teman-teman sekalian mereka berkuasa. Kemudian barulah kekristenan dari atas perintah Vatikan pada waktu itu, Kekaisaran Romawi, akhirnya mereka menyerang dan merebut kembali. Dan ya itu yang kita kenal sebagai perang salib. Dan kemudian teman-teman sekalian terjadi lagi perebutan lagi, Islam merebut lagi, kemudian Kristen merebut lagi, dan Islam ya di kejayaannya ya di yang kita kenal Ottoman Turki barulah menyerang kembali dan mereka berhasil ya untuk menduduki tanah Palestina, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, teman-teman sekalian. Karena Palestina itu bukan dari kata Filistin, tetapi sebenarnya tanah Kanaan yang diubah namanya oleh Kaisar Hadrian menjadi Palestina, teman-teman sekalian. Yang sebelumnya Kanaan menjadi Israel, lalu Israel diganti menjadi Palestina. Nah, teman-teman sekalian, itulah ya video kali ini, dan biarlah kita bisa mengambil hikmatnya. Dan mari teman-teman sekalian tetap berdoa dari kedua kubu negara ini, baik Israel maupun Palestina, supaya secepatnya ada titik temu sehingga keduanya bisa berdamai. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.